Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairudin. Saya mahasiswa dari Universitas Primagraha. Di sini saya akan memaparkan tentang pengantar bisnis internasional dan teori perdagangan internasional dengan mata kuliah pengantar bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara MM. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengantar bisnis internasional. Sederhananya, bisnis internasional itu sebuah kegiatan bisnis yang dilakukan antar negara, seperti jual beli barang dan jasa, investasi, sampai kerjasama antar negara. Menurut Donald Ball, bisnis internasional itu mencakup perdagangan dan perdagangan dan investasi yang melibatkan lebih dari satu, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam praktiknya, bisnis internasional memiliki beberapa bentuk, diantaranya ekspor dan impor, investasi asing, lisensi, waralaba, serta kerjasama internasional. Tentu memiliki ciri khas yang khusus dari bisnis internasional ini. Di antaranya itu sistem ekonomi, budaya, dan aturan antar negara. Sehingga resikonya juga lebih besar dibandingkan bisnis dalam negeri. Meski begitu, bisnis internasional memberikan banyak manfaat. Misalnya, perusahaan bisa memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, bisnis internasional juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat dari sisi sejarahnya, bisnis internasional sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, seperti melalui kalau kita lihat dari sisi sejarah, bisnis internasional sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, seperti melalui jalur sutra dan jalur rempah-rempah. Namun di balik perkembangan bisnis internasional ini juga punya tantangan, seperti ketimpangan ekonomi dan dominasi negara maju. Karena itu, dalam menjalankan bisnis internasional itu perlu memperhatikan faktor ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Selanjutnya, materi yang kedua tentang teori perdagangan internasional. Seperti yang sudah saya jelaskan dari materi yang pertama, apa itu bisnis internasional? Bisnis internasional itu ialah sebuah kegiatan pertukaran barang atau jasa antar negara yang sudah berlangsung sejak lama. Itu bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Itu pun sudah bisnis internasional itu sudah menjadi suatu pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi global. Bahkan di era globalisasi ini, hubungan ekonomi antar negara itu semakin saling terhubung, sehingga ketergantungan antar negara tidak bisa dihindari. Peran yang sangat penting karena itu perdagangan internasional ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi. Untuk menjelaskan fenomena
tersebut muncul beberapa teori perdagangan internasional. Salah satunya itu teori internasionalisasi. Tentunya teori ini menjelaskan bahwa perusahaan akan memperluas usahanya ke pasar internasional dengan cara mengelola sendiri aktivitas-aktivitas penting seperti produksi, distribusi, dan pemasaran. Apabila hal tersebut dinilai lebih menguntungkan dibandingkan menyerahkan kepada pihak lain. Pendekatan internasionalisasi ini dilakukan untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik, mengurangi risiko pasar, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Selain itu, internasionalisasi juga memungkinkan perusahaan mengontrol kualitas produk, strategi pemasaran, dan jaringan distribusi secara lebih optimal di pasar internasional. Penerapan teori ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, serta karakteristik pasar di masing-masing negara. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap lingkungan global agar mampu bersaing secara efektif. Jadi bisa kita simpulkan, teori perdagangan internasional ini, khususnya teori internasionalisasi, membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa perusahaan melakukan ekspansi ke pasar global. Dengan strategi yang tepat dan pengelolaan yang baik, perdagangan internasional dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang bisa sedikit saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.